Sebelum cerita ini dimulai, pastikan kamu subscribe, like, komentar, dan bagikan ke temanmu. Malam itu aku berjalan sendirian di gang sempit. Dan sejak langkah pertama, aku merasa ada langkah lain yang menyusul persis di belakangku. Namun saat kutoleh, jalan tetap kosong. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah malam sengaja menahan napas. Setiap kali kakiku melangkah, terdengar suara sepatu lain mengikuti dengan ritme yang sama. Terlalu rapi untuk disebut kebetulan, namun terlalu sunyi untuk dianggap manusia. Aku mempercepat langkah. Jantungku berdegup keras di telinga sendiri. Anehnya, langkah di belakangku ikut bertambah cepat, tetap menjaga jarak yang sama. Tidak mendekat, tidak menjauh. Seolah ia menikmati rasa takut yang mulai menguasai pikiranku. Lampu jalan berkedip, bayanganku memanjang di aspal basah. Namun di ujung bayangan itu, aku melihat siluet lain yang tidak terhubung dengan tubuhku. Bergerak selaras, mengikuti setiap gerakan tanpa suara napas sedikit pun. Aku berhenti mendadak, berharap suara itu lenyap. Tapi langkah tersebut ikut berhenti. Tepat 1 detik setelahku, seolah ia sengaja memberiku waktu untuk menyadari bahwa aku tidak pernah benar-benar sendirian sejak awal. Keringat dingin mengalir di punggungku. Meski malam menusuk tulang, aku menahan diri untuk tidak berlari. Karena ada firasat aneh bahwa jika aku lari, sesuatu di belakangku akan berubah menjadi lebih dari sekadar bayangan. Saat aku kembali berjalan pelan, langkah itu muncul lagi. Lebih berat, lebih dekat. Tidak ada pantulan di kaca toko. Tidak ada bayangan jelas. Hanya perasaan. Dia ada tepat di ruang kosong di belakang punggungku. Pikiranku dipenuhi pertanyaan yang tak berani ku jawab. Jika bukan manusia, lalu apa yang berjalan mengikutiku dengan kesabaran menyeramkan, tanpa suara napas, tanpa bau, tanpa wujud, namun terasa begitu nyata. Aku mulai menghitung langkahku sendiri untuk menenangkan diri. 1, 2, 3. Namun di antara hitungan itu, selalu ada langkah tambahan yang tidak pernah kuambil. Langkah yang mengingatkanku bahwa aku sedang diikuti. Saat gang hampir berakhir, suara langkah itu semakin jelas. Seakan ingin memastikan aku sadar sepenuhnya. Ada perasaan kuat bahwa ia bukan ingin menyerang, melainkan memastikan aku tahu bahwa malam ini aku telah dipilih. Aku menoleh cepat sekali lagi. Kali ini dengan keberanian terpaksa. Jalan tetap kosong, tapi bulu kudukku berdiri bersamaan. Seolah ada tatapan menembus punggungku, menunggu saat aku lengah dan berhenti melawan rasa takut. Langkah itu kini terdengar lebih berat, seperti kaki tanpa tubuh yang menapak aspal dengan niat. Setiap hentakan membuat dadaku sesak, bukan karena suara, melainkan karena jaraknya semakin terasa dekat meski tak terlihat. Aku mulai menyadari iramanya tak pernah salah. Langkah itu selalu mengikuti kakiku, tidak pernah mendahului, tidak pernah tertinggal. Seperti bayangan hidup yang terikat padaku sejak aku memasuki jalan ini. Angin malam berhembus pelan, membawa bisikan samar yang tidak membentuk kata. Aku tahu itu bukan suara daun atau hembusan biasa, melainkan gema keberadaan yang ingin dikenali tanpa menampakkan diri. Tanganku gemetar saat merogoh ponsel, berniat menyalakan senter. Cahaya menyala, menyapu jalan di belakangku. Namun yang kulihat hanya kegelapan panjang. Sementara perasaan diikuti justru semakin kuat. Langkah itu berhenti saat aku berhenti menyalakan senter. Ada jeda sunyi yang membuatku sadar ia bisa melihat tanpa cahaya. Dan mungkin selama ini
ia lebih mengenalku daripada aku mengenal diriku sendiri. Aku mencoba berjalan menyamping, berharap mengelabui bayangan tak kasat mata itu. Namun langkah di belakangku ikut bergeser, meniru arah dan ritme, seolah mempermainkan usaha kecilku untuk lolos. Di kejauhan, terdengar suara kendaraan, tanda peradaban yang terasa begitu jauh. Anehnya, langkah itu tidak menghilang, malah semakin mantap. Seakan tak peduli pada dunia manusia yang sebentar lagi kutuju. Aku mulai bertanya dalam hati, apakah ia hanya mengikuti atau sedang menunggu sesuatu dariku? Tidak ada ancaman langsung, hanya tekanan perlahan yang mengikis keberanianku dengan cara paling kejam. Saat napasku mulai tak teratur, aku sadar ketakutan terbesarku bukan diserang, melainkan kenyataan bahwa makhluk ini tahu aku bisa merasakannya. Dan itu saja sudah cukup baginya untuk terus berjalan di belakangku. Aku mempercepat langkah, berharap jarak tercipta. Namun suara di belakangku ikut mempercepat, bukan mengejar, melainkan menyesuaikan. Seolah menegaskan bahwa seberapapun cepat aku pergi, ia tetap berada di sana. Keringat dingin mengalir di pelipis. Meski udara malam menusuk tulang, aku mulai merasa tubuhku bukan milikku sepenuhnya. Seperti ada kendali lain yang menunggu saat tepat untuk mengambil alih arah langkahku. Aku sengaja berhenti mendadak. Langkah di belakangku ikut berhenti pada detik yang sama. Tidak ada jeda, tidak ada keterlambatan, dan kesempurnaan itu justru membuatku semakin yakin ini bukan makhluk biasa. Di antara keheningan, aku mendengar napas yang bukan napasku. Berat, perlahan, dan sangat dekat. Seakan dada makhluk itu tepat di punggungku, hanya terpisah oleh keberanian yang hampir runtuh. Aku berdoa dalam hati tanpa suara. Takut kata-kata justru mengundangnya lebih nyata. Anehnya, langkah itu tetap ada, seolah doa bukan penghalang, melainkan pengakuan bahwa aku sadar akan kehadirannya. Lampu jalan berikutnya berkedip, lalu mati. Bersamaan dengan itu, langkah di belakangku terdengar lebih jelas, seolah kegelapan memberi izin padanya untuk lebih dekat ke dunia yang kutinggali. Aku merasa bahuku berat, bukan karena sentuhan, melainkan tekanan yang tak terlihat. Seperti ada tangan tak kasat mata yang belum menyentuh, tapi sudah membuatku ingin berlutut ketakutan. Pikiranku mulai bertanya, apakah aku yang sedang diikuti? Atau justru aku yang tanpa sadar mengikuti kehendaknya? Setiap langkahku terasa seperti jawaban yang tidak pernah kuucapkan. Di kaca toko yang gelap, aku melihat pantulan tubuhku sendiri. Namun tepat di belakang bayanganku, ada ruang kosong yang terasa penuh, seperti siluet yang menolak menampakkan bentuknya. Aku akhirnya sadar, makhluk ini tidak ingin terlihat. Ketakutanku adalah bentuk eksistensinya. Selama aku merasakannya, selama itu pula ia akan terus berjalan tepat di belakangku. Aku mulai kehilangan rasa waktu. Setiap detik terasa memanjang, seolah malam sengaja menahanku di antara langkah-langkah yang tak pernah menjauh, hanya berputar dalam lingkaran ketakutan yang sama. Aku mencoba mengingat kapan langkah itu pertama kali muncul. Anehnya, ingatan itu kabur, seperti makhluk ini tidak datang tiba-tiba, melainkan selalu ada dan baru kini memperkenalkan diri. Jantungku berdetak terlalu keras, namun langkah di belakangku tetap stabil, tidak terpengaruh panik, tidak terburu-buru, seolah ia menikmati ritme ketakutanku yang semakin tak terkendali. Aku mendengar suara gesekan halus di tanah, bukan sepatu, bukan kaki manusia. Suara itu seperti bayangan yang dipaksa memiliki berat, cukup nyata untuk menghantuiku sepanjang jalan pulang. Setiap kali aku menoleh, rasa dingin menyentuh tengkukku, seperti peringatan halus
agar aku tidak melihat. Seolah ada kesepakatan tak tertulis bahwa jika aku melanggar, sesuatu akan berubah selamanya. Aku mulai merasa langkah itu bukan sekadar mengikuti, melainkan mengukur, menghitung napas, detak jantung, dan sisa keberanianku. Menunggu saat aku benar-benar tidak sanggup melangkah lagi. Suara langkah kini terdengar tepat di belakang tumitku. Tidak lebih dekat, tidak lebih jauh. Jarak itu konsisten, seperti garis tak kasat mata yang tidak boleh kulewati atau kuhancurkan. Aku ingin berlari, tetapi kakiku menolak. Ada rasa berat yang menahan, seolah tanah sendiri berpihak pada makhluk itu, memastikan aku tetap berjalan sesuai irama yang diinginkannya. Dalam kepalaku muncul bisikan tanpa suara, bukan kata-kata, melainkan pemahaman. Ia tidak mengejarku untuk menangkap, melainkan untuk memastikan aku sadar bahwa aku tidak pernah sendirian. Aku akhirnya menerima satu hal mengerikan. Langkah itu tidak berniat berhenti malam ini. Ia hanya menunggu sampai aku berhenti berharap bahwa esok akan terasa lebih aman. Aku berhenti berjalan. Untuk pertama kalinya malam itu, aku membiarkan rasa takut mengejarku dari dalam. Anehnya, langkah di belakangku ikut berhenti, seolah ia menungguku mengambil keputusan terakhir. Dalam keheningan itu, aku sadar langkah tersebut tidak pernah berniat menyentuhku. Ia hanya ingin aku merasakan ketakutan murni, tanpa gangguan suara lain, tanpa pelarian, tanpa kebohongan pada diri sendiri. Aku menarik napas panjang dan berbalik perlahan. Tidak ada sosok, tidak ada bayangan, namun rasa diawasi tetap kuat, seperti tatapan tanpa mata yang menembus kesadaranku. Saat itu aku mengerti, makhluk ini tidak hidup di jalanan atau kegelapan. Ia hidup di sela rasa ragu, tumbuh dari ketakutan yang kubiarkan berakar selama bertahan-tahan tanpa pernah kuhadapi. Langkah itu kembali terdengar, kini bukan dari belakang, melainkan dari dalam dadaku sendiri. Setiap detak jantungku menciptakan gema yang sama, seolah akulah yang selama ini mengikutiku. Aku melangkah maju lagi, kali ini tanpa menoleh. Langkah di belakangku melemah, semakin samar, seperti bayangan yang kehilangan sumber cahaya karena keberanianku yang perlahan tumbuh. Udara malam terasa lebih ringan. Aku tahu makhluk itu belum pergi sepenuhnya, tetapi ia tidak lagi berkuasa. Ia hanya bisa mengikuti mereka yang terus melarikan diri dari ketakutannya sendiri. Aku tiba di rumah dengan tangan gemetar, namun pikiranku jernih. Langkah itu berhenti di ambang batas yang tak terlihat, seolah dunia nyata menolak membiarkan rasa takut masuk lebih jauh. Malam itu aku belajar, tidak semua yang mengikuti ingin menyakiti. Sebagian hanya ingin diakui keberadaannya, lalu dilepaskan dengan keberanian yang selama ini kita simpan terlalu dalam. Kini aku paham, selama kita terus berjalan tanpa menghadapi bayangan sendiri, langkah itu akan selalu ada. Tapi saat kita berani berhenti dan menoleh ke dalam, kegelapan pun tahu batasnya.